bisa dengan menikah kita akan kaya? Sementara kalau dipikir-pikir kebutuhan setelah menikah kan itu banyak. Kali ini yang akan kita bahas di segmen ini. Kenapa? Karena orang itu setiap makhluk Allah membawa rezekinya masing-masing. Jadi jangan kepada suami sok bahwa suamilah yang memberikan uang istrinya sampai menghinakan wanita, tidak boleh. Mereka bisa dapat rezeki melalui suaminya. Tapi jangan berkata suamilah yang memberi rezeki. Tapi tetap Allah yang memberi rezeki. Ingat kenapa di ayat surah An-Nur ayat 32 tadi dijelaskan bahwa fadlika yang disebut. Fadlika. Karena fadlika itu lebih tinggi daripada rezeki. Apa sih? Hidung gatel apa nggak Oh, boleh iya, apa? udah. Fadlika itu karunia. Makanya kalau orang keluar dari masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Kenapa fadlika disebut di situ? Karena fadlika itu adalah alat untuk memperoleh rezeki. Itu. Pokoknya suami-suami para laki-laki, kalau Anda nikah laki-laki akan berstatus suami. Kata-kata suami itu adalah kepala rumah tangga. Artinya derajatnya makin naik. Itu luar biasa. Tidak ada kerjaan. Pasti kalau kau sudah nikah pasti ada yang kau kerja. Ada yang dikerja itu. Ada. Ada yang dikerjain. Ada perasaan malu dan diberikan tanggung jawab, diberikan usaha untuk mencari rezeki. Banyak kejadian. Iya, saya terlambat menikah bukan karena takut mau menikah, takut miskin, tidak. Saya karena mengikuti bakti kepada orang tua. Dan saya juga berpikir, alhamdulillah ternyata betul. Rezeki itu dengan sendirinya berdatangan. Wahai pemuda yang takut nikah, jangan. Jangan sampai takut nikah gara-gara menikah. Tidak boleh. Karena itu ada rezeki yang datang. Wah. Itu rezeki itu berdatangan. Ada karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang sudah menikah. Karunia apa? Ini ada pemikiran tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki untuk mencari nafkah. Ada perasaan malu tinggal di rumah kalau tidak dapat uang. Ada harga diri. Ada perasaan malu kepada mertua, malu kepada istri, tanggung jawab kepada Allah. Apalagi sudah ada janji ijab kabulnya di situ. Itu ada perasaan. Waktu masih bujangan, tidak ada yang mau dipikirin. Mau tidur di pos ronda semalaman terserah. Mau tidak pulang-pulang ke rumah, no problem. Tapi ini ada perasaan tanggung jawab. Ada wanita yang saya harus nafkahi. Itu harus saya nafkahi. Perasaan itu mahal, tanggung jawab itu mahal. Makanya kalau sudah diberikan tanggung jawab, ada perasaan untuk mencari nafkah. Itulah rahasia di balik karunia. Sekarang, terus bagaimana proses-proses demi prosesnya? Ada tahap demi tahapnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tahap apa aja itu? Mau tahu? Mau tahu? Tahap untuk memikirkan insya Allah aku mau hidup ke depannya. Karena ada rumah tangga yang harus aku tanggung jawabin. Itu tuh. Kepada perempuan juga beda tuh. Kalau sudah nikah sudah beda ya Bu. Jalannya tidak seperti waktu masih bujangan. Masih perawan, masih gadis. Itu kalau masih gadis gini jalannya. Oh. Iya. Kalau udah gak gadis? Oh gini. Kenapa? Sudah banyak yang harus dikerjain. Sudah banyak yang harus dipikirkan. Oh maaf, aku ada keluarga, tidak enak sama suami. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Kalau laki-laki malu karena ada perasaan tanggung jawab, perempuan juga seperti itu. Betul Pak Ustadz. Karena ada suami, aku tidak enak sama suami, harus izin dan sebagainya. Betul. Ayolah betul, Syam. betul. Coba kita mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Inka. Inka apa kabar? Gimana nih? Kayak mau ngobrol-ngobrol. Kalau masalah belum menikah kayaknya gak enak gimana gitu ya. Aduh. Tapi seru juga temanya ya. Dapat Memerah salam. nih pipi jadinya. Dapat salam. Gara-gara pas saya lihat, wah bintang tamunya Inka Kristi, ada teman saya kirim salam, Yopi Andreas.
Teman saya. Oh, gitu ya. teman saya lama. Oh teman lama ya nggak Iya. apa-apa. Oh jangan-jangan itu calonnya. Oh belum. Belum. Insya Allah kita nggak tahu juga ya kan. Belum tahu Terus juga. ini Inka kenapa sih sampai sekarang belum menikah? Alasannya apa? Alasannya ya kalau ikhtiar terus, saya tidak pernah lupa Pak Ustadz pernah memberikan nasihat kepada saya, kamu sering-sering baca doa deh surat Al-Anbiya 89, Ya, itu selalu betul. dibaca. Terus ya sampai sekarang mungkin belum masih dalam perjalanan jodohnya. Dan Allah memberikan jodoh di waktu yang Tepat ya. Betul. Jadi kalau dibilang istilahnya saya takut menikah, tidak pernah takut menikah. Terus dalam Islam kalau tidak salah dengar, tidak ada kata terlambat untuk menikah ya Ustaz? Betul. Apalagi perempuan kan dinikahi atau mungkin nikahnya terlalu milih-milih nggak? Enggak. Oh yang udah banyak ya pasti nggak mungkin lah ya Ika Kristi gitu ya Bu ya. Yang datang pasti banyak cucuk gitu. Tapi Enggak. pilihnya nih Enggak kayaknya milih. nih. Saya milih seseorang yang berakhlak baik. Oh Masya Subhanallah, Allah. itu ya luar gitu. biasa. Karena dalam artian wanita itu kalau memang dia tidak bisa mendapatkan jodohnya sendiri, maka sebaiknya ada keluarga yang menjodohkan. Dalam hal ini orang tua atau sahabat yang menjodohkan dia supaya dia bisa mendapatkan jodoh. Karena wanita itu kan malu kalau dia minta sendiri, makanya harus diusahakan bagaimana dia untuk mendapatkan jodoh itu. Oh Masya Allah. Sebentar Pak Ustadz, saya mau kasih kesempatan teman saya yang Nanti bujangan boleh mau nanya. bertanya ya nanti. Boleh ya. dong. Ih, Ustadz saya mau nanya justru. Salat tahajud ya. Duha dan tahajud jangan ditinggal. Masalahnya dia mau enggak gitu. Ustadz saya mau nanya apa tuh sama Ika Kristi di situ bilang, aku mau nanya boleh gak? Aku mau nanya. Udah nanya. Mana ada nggak? Fitnah lagi ya. Malu-malu. Nggak, aku mau nanya apa-apa. gini, gimana caranya bersabar? Oh. Sabar dalam ikhtiarnya kan selama ini berikhtiar terus. Gimana Insya cara Allah. bersabarnya? Cara bersabarnya Biar, gitu. Ya bersabarnya selama ini ikhtiar, berdoa, insya Allah ingin selalu istiqomah di jalan Allah. Terus selama ini juga saya selalu meminta restu kepada orang tua. Terus selama ini juga lingkungan yang ingin datangin adalah pengen selalu lingkungan yang baik. Betul, soalnya Karena saya- disitulah iya. lingkungan yang baik insya Allah akan bertemu dengan seseorang yang baik. Amin, insya Allah. Cie-cie. Saya juga soalnya mau belajar. Lagi PDKT. Iya. Ya Pak Ustadz, Gak saya apa-apa, sunnah Nabi tuh. Sunnah. Nabi kan menikah yang lebih tua dari Iya, gak apa-apa. apa-apa. Gak apa-apa. Ya Waktu Allah. Anda dipisah umur berapa? belum lahir kali Pak Ustadz. Bisa aja belum lahir. Masya Ustaz Allah. jangan gitu dong kesannya tua banget tingkatnya. Ya, aduh. Nih lagi nih, ada lagi permasalahan nih. Biasanya orang takut itu bicara masalah ekonomi. Kenapa mereka menunda-nunda untuk menikah. Nah nih Pak Ustadz nih, setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz Maulana tentang bagaimana. Oh Ustadz Syam, benar Ustadz Oh ya, Syam. karena ini sudah masalah rezeki. Masalah rezeki dan masalah juga ini kan Ustadz Syam juga harus menjelaskan kenapa dia belum menikah. Nih banyak orang nih berbicara tentang dengan ujian rumah tangga justru banyak itu karena faktor ekonomi. Apakah berarti Allah belum menurunkan rezekinya menurut mereka atau untuk mereka? Nah ini bagaimana penjelasannya? Setelah ini kita akan dengarkan dari Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kenapa ada orang setelah menikah itu kelihatan miskin? Mau tahu? Kelihatan ya? Kelihatan miskin, kehancur rumah tangganya dan sebagainya. Mau tahu? Karena diawali dengan niat yang salah.